Ya, pendahuluan data representation layer. Jadi, ya visualisasi data ini menjadi lapisan dalam kita merepresentasikan data ya. Jadi ini sebenarnya apa, menyontek gitu ya dari beberapa layer yang ada di dalam jaringan ya. Sayangnya kalian nggak dapat mata kuliah jaringan ya. Kalau zaman dulu itu waktu belum ada peminatan ya, itu semua dapat mata kuliah Sisjarkom ya. Nah, dalam Sisjarkom itu ada beberapa lapisan-lapisan gitu ya. Mulai dari lapisan hardware, ya, kemudian ada lapisan eh, presentasi ya, dan juga ada lapisan aplikasi gitu. Nah, sama dengan data kan, data di sini ada beberapa layer gitu ya. Nah, visualisasi data ini ya menjadi layer presentasi gitu ya. Ketika kita mau mempublikasikan data kepada pengguna gitu. This was described as the most critical layer of the visualization design task ya. It is also probably the most difficult to master ya. Jadi ini ya menjadi salah satu yang sulit untuk kita kuasai ya. We look at the taxonomy of data visualization method as defined by the primary communication purpose. Nah, ini masih ingat ya, waktu di pertemuan keberapa tuh? Kedua ya, bahwa kita harus tahu itu ketika kita mau visualisasikan data, apa sih tujuannya ya? Tujuannya mau melihat apa ya? Membandingkan, melihat tren ya, itu harus kita tentukan dulu itu tujuannya itu apa ya. Ya nanti akan berpengaruh terhadap metode visualisasi data apa yang akan kita gunakan. Jadi bergantung dengan tujuan kita ya. Within the taxonomy, we will see an organized collection of some of the most common chart ya. Jadi di sini the most common chart. Ini sebenarnya sudah common, tapi ternyata dari berbagai macam chart yang common ini ya masih belum banyak digunakan, terutama di BPS gitu konteksnya. Ini masih belum banyak ya, masih belum banyak yang sebenarnya bisa kita explore gitu ya. Untuk data-data BPS itu bisa kita gunakan berbagai macam chart yang sebenarnya masih common ini tapi belum banyak dipakai gitu ya. And graphical method being used today ya. Jadi ini sebenarnya ini sudah lama gitu ya. Kayak Sankey diagram itu sudah lama banget tapi ternyata masih belum banyak yang pakai gitu ya. By exploring this array of chart types, you will get a better understanding of the relationship between the story you are trying to portray. Jadi kita mau menceritakan apa terhadap data kita ya. Nah, nanti lebih detailnya nanti akan ada pembahasan tersendiri ya mengenai storytelling with data ya. Tapi intinya di sini sebenarnya kita punya cerita kan terhadap suatu data ya. Dan itu nanti sebisa mungkin tampilan visual yang kita buat itu ya bisa merepresentasikan dari cerita yang ingin kita sampaikan gitu ya. The physicality of your data and the visual variable through with which we can represent them ya. Jadi variabel apa nih yang nanti ingin kita ya tampilkan gitu ya. It will provide you with a catalog of reference, offering idea and inspiration for when you face the state. Jadi ya sudah ada sebenarnya katalog-katalog visualisasi data yang bisa kita gunakan gitu ya. Apakah bar chart, pie chart, line chart ya, slope diagram, glib chart dan seterusnya itu banyak banget gitu yang sudah propose oleh orang-orang gitu ya. Oke ya. Dan ya sebenarnya makin kesini makin banyak gitu untuk metode visualisasi baru ya. Di konferensi di IEEE itu tiap tahun tuh itu ada beberapa visualisasi data baru gitu ya. Yang sebenarnya ini juga pengembangan gitu dari visualisasi data yang sudah ada dikembangkan gitu ya, dimodifikasi, diturunkan itu ada konferensinya tiap tahun tuh ada itu metode-metode yang baru ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya kita belajar dengan konsep taksonomi ya. Jadi taksonomi ini ya berasal dari ilmu biologi ya yang sudah kita pelajari ya waktu SMA ya.
ada taksonomi apa tuh, makhluk hidup ya, and refers to the organization into group. Jadi ini ya mengelompokkan suatu organisasi ke dalam beberapa anggota grup gitu ya, that share similar karakteristik, yang punya karakteristik yang sama gitu. Dan memang ya cukup banyak gitu teori-teori dalam ilmu komputer itu mengadopsi dari ilmu-ilmu biologi gitu. Ya, itu cukup banyak ya. Misalkan yang populer ya artificial intelligence, AI gitu ya, machine learning itu banyak mengadopsi dari perilaku makhluk hidup gitu ya. Ya bahkan untuk pembagian suatu kategori pun di sini juga kita menggunakan istilah dalam biologi ya, menggunakan istilah taksonomi ya. Biasanya kalau nanti kalian misalkan gitu membuat skripsi tentang data mining gitu ya, kalian pakai metode apa gitu, metode misalkan neural network gitu ya, neural network ya. Nah ini biasanya waktu kita membahas dalam kajian teorinya, kita buat nih taksonominya, taksonomi dalam machine learning misalkan, atau data mining, ini apa saja gitu ya, kita jelaskan. Nah nanti di situ kan ada salah satunya adalah misalkan neural network tadi ya, itu kita highlight baru kita perdalam gitu. Jadi orang punya gambaran bahwa oh metode data mining itu banyak sebenarnya ya. Nah ini yang dipakai dalam riset ini adalah neural network gitu ya, difokuskan ke sana. Yang ini buat menggambarkan lebih supaya lebih komprehensif gitu ya. The members are chart types and the share characteristic is based on the primary data portrayal function ya. Jadi beberapa pemetaannya nanti ya bergantung dari fungsi-fungsi yang ada pada datanya gitu. Dan biasanya saya juga kalau bimbing skripsi itu mahasiswa saya minta tuh bikin taksonominya ya. Misalkan ya tadi ya tentang data mining itu dibuat dulu taksonomi seperti apa ya. Walaupun kadang ada yang ngerjain ada yang enggak gitu ya. Padahal kalau dikerjain itu akan ya tadi bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap suatu pembahasan gitu ya. Oke, taksonomi, the branch of science concerned with classification ya. Jadi ada klasifikasi, tadi ada pengelompokan gitu ya, especially of organism. Jadi ini memang dipakai awalnya pada makhluk hidup gitu ya. Kemudian diadopsi dalam beberapa pembahasan yang lain ya. Gampangnya membagi suatu pembahasan menjadi tadi pengelompokan yang memiliki karakteristik yang sama gitu, yang mirip gitu ya. Oke, nah ini kalau dalam taksonomi ada pada makhluk hidup ya, ada kingdom, phylum, class, order, family, genus dan seterusnya ya. Oke, kemudian metode-metode dalam visualisasi data ya. Selecting the appropriate visualization method will be influenced by the definition work you undertook earlier in the methodology to clarify the intention of your visualization communication. Jadi di sini ya apa yang akan kita pilih nanti ya sangat bergantung terhadap informasi apa yang mau kita sampaikan kepada pengguna gitu ya, yang ingin kita komunikasikan itu seperti apa. Misalkan kita mau membandingkan dua hal ya, misalkan dua hal dalam suatu periode waktu ya. Nah itu bisa juga misalkan pakai nantinya slope graph atau tadi misalkan pakai Sankey diagram itu juga bisa ya pemetaannya ya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi tergantung dari tujuannya ya. Makanya nanti kalau misalkan kalian tertarik nanti membahas ini dalam skripsi, ya harus tahu tujuannya kalian menganalisis ini apa gitu ya. Beberapa membuat visualisasi data itu karena kebutuhan dari user, pengguna ya, subject matter gitu ya. Misalkan subjek apa di BPS gitu minta gitu ya. Itu kita harus menggali itu. Bapak mau minta visualisasi data tujuannya untuk melihat apa gitu. Itu harus kita gali ya sedetail mungkin gitu ya, sedetail mungkin ya. Ya beberapa memang membuat data itu bukan karena subject matter tapi karena ya keinginan sendiri gitu ya, ide pribadi gitu ya. Ya kalau seperti ini ya cari aja referensi yang terkait gitu ya. Biasanya dalam suatu makalah paper itu dia tujuannya apa sih, membuat data itu mau ngapain gitu. Ya itu harus dipahami dengan jelas ya. It is about starting the journey towards identifying the most suitable way to answer your main data
question. How are you going to show what it is you want to say ya. Jadi di sini ya ini mencari yang paling tepat gitu ya. Ya karena bisa saja ya dalam suatu tujuan itu kita punya beberapa opsi. Itu bisa gitu ya. Bisa beberapa opsi. Nanti kira-kira paling tepat itu apa gitu ya. Jadi kadang ini juga tidak ada benar salah ya ketika tadi opsinya sesuai gitu ya. Kita nggak ngarang gitu ya. Ya. Makanya ketika ada dua orang yang punya satu tujuan untuk menampilkan apa, bisa saja outputnya berbeda ya. Itu bisa saja ya, karena kan bisa aja tadi ada beberapa opsi gitu. Nanti yang paling tepat yang mana gitu. How are you going to show what it is you want to say ya. Jadi apa yang ingin disampaikan nantinya ya. Nah, di sini di buku ini sebenarnya ada beberapa ini ya pembagiannya ya. Yang pertama adalah untuk membandingkan antar kategori ya. Ya, membandingkan antar kategori. Kemudian yang kedua ini di sini melihat adanya hierarki ya atau adanya hubungan ya. Ya. Yang suatu kesatuan dan bagiannya. Ini kan sifatnya hierarki. Misalnya kalau data Indonesia dan data per provinsi, nah itu kan ada yang nilainya adalah suatu kesatuan ya, adalah Indonesia, ada juga yang nilainya adalah per provinsi atau per kabupaten, per kecamatan. Nah itu sifatnya adalah part to whole relationship gitu ya. Jadi ini berbeda ya tentunya ya. Yang pertama tadi melihat kategori, yang kedua ini melihat adanya hierarki. Kemudian misalnya melihat adanya perubahan ya, pada suatu waktu ya, atau perbandingan antara waktu ya. Jadi beberapa tujuan diantaranya. Kemudian melihat adanya plot suatu hubungan ya. Nah, yang terakhir adalah pemetaan secara geospasial. Ya, tapi ini mungkin sudah dibahas banyak ya di mata kuliah SIG. Udah ya? Di SIG apa aja? Paling koroplet ya di dalamnya ya. Nah ini mungkin sudah dibahas lebih detail di mata kuliah SIG yang ini ya. Oke, yang comparing categories tadi, to facilitate comparison between the relative and absolute size of categorical value. Jadi ini membandingkan antar beberapa nilai yang sifatnya adalah kategorik ya. Contohnya adalah bar chart ya, ini ya. Membandingkan antar kategori bisa menggunakan bar chart. Kemudian tadi melihat hierarki atau hubungan yang sifatnya menyeluruh dan bagian-bagiannya di dalamnya ya. To provide a breakdown categorical value in the relationship to a population of value or as constituent element of hierarchical structure. Yang gampang contohnya adalah pie chart ya. Pie chart itu kan melihat adanya proporsi atau komposisi ya dalam suatu area gitu ya. Nah tentunya ini pie chart juga ada catatannya ya, karena beberapa orang mengatakan pie chart ini tidak bisa dipakai di semua tipe data gitu ya, atau misalkan dalam beberapa case ternyata dia bisa menimbulkan kesalahan interpretasi gitu ya. Kemudian banyak tuh pengembangan dari pie chart tuh banyak turunannya gitu ya. Yang populer misalkan donut chart ya, pie chart tapi tengahnya dibolongi ya. Itu kalau dalam beberapa sistem dashboard itu banyak dipakai donut chart ya. Jadi daripada pakai pie chart lebih bagus pakai donut chart misalkan, karena ketika tengahnya dilubangin itu ya, itu ada satu space kosong yang bisa dimanfaatkan untuk menambahkan berbagai macam informasi lainnya gitu. Makanya ya pie chart beberapa ada yang digantikan dengan donut chart, itu lebih bagus gitu misalkan seperti itu ya. Jadi ada ya beberapa turunannya ya, misalkan juga ada radial chart, itu juga pengembangan dari pie chart ya. Dan memang beberapa model atau metode visualisasi data yang baru ini ya dari situ, dari beberapa yang sudah ada dikembangkan, dimodifikasi, diturunkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya di sini memperlihatkan
perubahan ya antar waktu ya. Ini untuk menggambarkan data-data yang sifatnya adalah temporal ya, yang menggambarkan perubahan tren ya. Nah ini sudah sering kita bahas juga ya, kalau di STS udah sering ini ya. Misalkan dengan menggunakan line chart ya. Nah, line chart ini juga banyak turunannya nih ya. Ya ada steam graph ya, misalkan seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini adalah melihat hubungan ya. Nah, di sini to assess the associations, distribution, and pattern that exist between multivariate datasets. Nah, ini contohnya adalah dengan menggunakan scatter plot ya. Yang terakhir adalah tadi yang menggunakan geospasial. Nah, ini untuk menggambarkan data yang memiliki ya geospasial gitu ya, properti yang terkait dengan geolocation ya, yang ada posisinya secara koordinat bumi gitu ya. Nah, ini yang populer adalah choropleth ya. Nah, oke ya. Choosing the appropriate chart type, the classification present in this chapter reveal a personal view. Ya, ini ya referensi dari buku ini gitu ya, dari perspektifnya dia gitu. Nah, nanti kalau lihat dalam beberapa referensi yang lain, ya bisa saja berbeda gitu ya, bisa saja berbeda ya. Informed by knowledge, experience, and instinct of a logical way to organize thinking about the relationship between data variables, visual variable, and chart framework. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai rujukan gitu, referensi gitu ya. Dan nanti kalau ada referensi yang lain sih sah-sah aja gitu ya. Yang penting kita nanti kalau misalkan kalau konteksnya skripsi ya, kenapa kamu pakai line chart misalkan untuk menggambarkan tadi perubahan antara waktu. Nah, itu kita punya dasarnya gitu ya. Jadi ya salah satu opsi-opsi yang kita pilih itu ya kita harus sandarkan kepada siapa gitu ya, referensi kita yang kita gunakan apa gitu ya. Dan itu nggak masalah ya, tidak harus semuanya dari hasil pengujian kita, pemilihan kita gitu. Kita bisa dasarkan pada penelitian orang dari suatu referensi, itu sah-sah aja gitu ya. Oke, ini yang pertama tadi terkait dengan kita bagaimana membandingkan antar kategori ya, to facilitate comparison between the relative and absolute size of categorical value ya. Di berapa this classic example would be in the bar chart ya, ini bar chart kita bersama ini ya, bar chart ya. Contohnya ya, yang pertama adalah dot plot. Data variabelnya misalkan kita membandingkan dua kategori ya, datanya, kemudian nilainya adalah sifatnya adalah kuantitatif ya. Kemudian di sini, nah ini yang kemarin yang kita bahas ya, mengenai visual property, atau di sini disebutnya sebagai visual variable ya. Kadang disebut sebagai visual property, disebut sebagai visual attribute, nah, di sini disebut sebagai visual variable ya. Jadi bisa menggunakan posisi ya, dot plot kan dia menggunakan posisi ya. Kemudian warnanya ya, menggunakan hue ya. Bacanya hue apa hue ini? Hue ya. Kemudian simbol ya. Nah, simbol atau shape gitu ya. Yang membedakan antar dot ini kan bisa warna atau bisa simbol ya. Di sini sebutnya simbol ya. Ya bisa aja kita sebutnya sebagai shape ya. Misalkan bentuk segitiga atau bentuk persegi gitu ya. Itu bisa kita buat membedakan ya. Description, a dot plot compares categorical variable by representing quantitative value with a single mark such as a dot or symbol ya. Jadi di sini ya kita menggunakan mark berupa dot atau simbol atau shape ya. Nah, tapi shape-nya ini ya dalam bentuk poin gitu ya, bukan area ya. Bukan area ya. The use of sorting help you to clearly see the range and distribution of value ya. Jadi kita bisa melakukan
Ini apa namanya nilainya untuk menggambarkan satu distribusi. You can also combine multiple categorical value series onto the same chart. Jadi kalau ada beberapa kategori, nah ini kita nanti bisa menggunakan variasi dari warna ya, menggunakan warna. Beyond two series, things do start to get somewhat clutter and hard to read ya. Jadi makin banyak seriesnya, ya ini makin susah gitu ya buat dipahami gitu, atau buat kita bisa melihat suatu tampilan ya. Oke, ini contohnya dot plot ya. Di sini ada dua data ini ya. Dibedakan dengan warnanya ya, dengan menggunakan warna ya. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah bar chart ya, atau kolom chart ya. Data variabelnya, misalkan di sini ada satu kategori, kemudian datanya bisa kuantitatif atau rasio ya. Nah, kalau bar chart di sini visual variabelnya adalah panjangnya ya. Nah, bisa length ya kalau sifatnya adalah dia horizontal, atau height kalau bar chartnya itu adalah vertikal ya. Kemudian color hue ya. Ya, ini tergantung kita biasanya kalau kita mau menggunakan yang horizontal itu karena salah satunya ya karena informasi yang terkait dengan sumbu X-nya itu terlalu panjang misalkan ya. Kalau kita tulis sebagai horizontal ya jaraknya space-nya akan terlalu jauh gitu ya. Nah, lebih efisien kalau kita menggunakan yang horizontal ya dibandingkan yang vertikal. Itu misalkan seperti itu. Jadi ini tergantung ya konteksnya nanti seperti apa, bisa tinggi atau panjangnya. Bar chart convey that data through the length or height of a bar, allowing us to draw accurate comparison between categories for both relative and absolute value ya, buat membandingkan beberapa kategori ya. Dan panjangnya merepresentasikan dari nilainya. Nah, ini gampang lah ya. When using length as the visual variable to represent a quantitative value, it is important to show the full extent of this property. So always start the bar from the zero point on the axis. Ya, jadi kalau di sini menggunakan yang length ya, di sini dimulai dari 0 gitu ya. The use of color can help draw attention to the value of specific category in according with your narrative. Jadi penggunaan warna ini hati-hati, ini sudah pernah kita bahas minggu lalu juga ini ya, warna ya. Apakah akan menambahkan suatu value gitu ya ketika kita menggunakan warna yang berbeda gitu ya. Oke ya. Nah, misalkan di sini gitu ya. Contohnya ini data apa, nggak ada keterangannya ini ya. Di sini adalah memuat negara ya. Kayaknya ini negara-negara Arab ya. Kemudian, nah di sini ada warna yang berbeda gitu ya, yang akan menjadi satu kita soroti gitu ya. Ya bisa aja ini misalkan case-nya visual data ini dibuat oleh Tunisia gitu ya. Dia ingin membandingkan Tunisia dibandingkan dengan beberapa negara Arab lainnya gitu ya. Nah, misalkan seperti itu ya. Sama misalkan kayak Indonesia itu ya, case-nya Indonesia mau membandingkan dengan data-data yang ada di Asia Tenggara ya. Nah, itu Indonesia diberi warna yang berbeda misalkan fokusnya. Jadi tergantung fokus kita mau ngapain gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi warna. Jadi tidak harus bukan tidak harus ya, bahkan dikatakan buruk gitu ya. Ketika misalkan warna ini kita gunakan buat membedakan tiap-tiap negara ini ya, dengan warna yang berbeda gitu ya. Ya apa itu? Nggak ada value tambahan ketika warna itu digunakan untuk membedakan setiap negara tuh. Ya warna di situ ya sia-sia gitu ya. Nggak terpakai dengan baik begitu ya. Jadi ini juga harus hati-hati gitu dalam pemilihan warna ya.
dan cukup banyak ya beberapa chart yang seperti itu gitu ya. Ya kelihatan lebih istilahnya apa ya, menarik gitu kata orang gitu ya. Ya. Nah ini menyalahi kaidah kemarin ya, yang pre-attentive atribut ya. Kalau semua warnanya berbeda, fokus kita akan kemana? Nggak ada kan? Kan beda-beda semua warnanya. Padahal ini warna kita bisa gunakan tadi buat ya mengarahkan pengguna gitu. Mana fokus yang mau diperlihatkan kepada pengguna gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan penggunaan warna itu ya. Ya tergantung tujuannya. Misalkan tadi mau melihat Indonesia dibandingkan negara lain atau melihat nilai rata-rata misalkan gitu ya. Atau tertinggi atau terendah misalkan seperti itu bisa kita uh, gunakan ya, kita manfaatkan ini untuk menarik perhatian dari pengguna gitu ya. Oke, ini bar chart. Selanjutnya adalah floating bar atau Gantt chart ya. Nah, ini mirip dengan bar chart gitu ya untuk floating bar ini ya. Kalau kalian sudah membuat apa itu namanya jadwal kegiatan itu biasanya menggunakan ini ya, menggunakan Gantt chart gitu ya. Ini sebenarnya juga pengembangan dari bar chart gitu ya. Oke ya, seperti ini ya. Kalau Gantt chart ya biasanya dipakai di project management tuh ya. Di sini ada kegiatan, di sini timeline, waktunya kapan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah histogram ya. Nah, histogram ini mirip dengan bar chart ya, tapi berbeda gitu ya. Kalau histogram biasanya buat melihat distribusi ya, penggunaannya ya. Ini hati-hati ya, karena ini mirip ya, histogram ini mirip dengan bar chart ya. Data variabelnya satu kali quantitative interval, satu kali quantitative ratio ya, menggunakan visual variabelnya height dan width ya. Histogram are often mistakes for bar chart, but there are important differences. Histogram show distribution. Nah ini harus diingat-ingat nih ya. So distribution through the frequency of quantitative value y axis ya, against defined interval quantitative value ya. Jadi yang sumbu x-nya. By contrast, bar chart facilitated comparison of categorical value ya, perbandingan antar nilai-nilai yang sifatnya adalah kategorik gitu ya. One of the distinguishing feature of the histogram is the lack of gaps between the bar. Jadi dia nggak ada jaraknya gitu ya. Nah ini yang harus hati-hati ya. Dia bisa memang biasanya buat melihat distribusi ya. Misalkan umur ya. Nah misalkan umur ya. Nah, ini banyak dipakai distribusi umur ya. Ya kayak di Indonesia kan pakainya histogram tuh ya, piramida penduduk tuh ya. Nah, distribusi umur ya. Nah, piramida penduduk tuh juga pengembangan dari ini histogram ya. Ada laki-laki, ada perempuan, dilihat histogramnya digabungin gitu ya. Jadilah yang namanya piramida penduduk gitu ya. Oke. Oke, jelas nih ya. Hati-hati ya membedakannya dengan bar chart ya. Oke, selanjutnya adalah slope graph ya, or bump chart or table chart. One categorical, two kuantitatif ya, satu kategori, dua kuantitatif ya. Position, connection, color, hue ya. Jadi visual variabelnya adalah posisi, ada koneksi di sini, dan ada warna yang berbeda. Apa itu slope graph? Slope graph creates an effective option for comparing two or more sets of quantitative value. Jadi ada beberapa kumpulan nilai kuantitatif, kemudian mau dibandingkan gitu ya. Ini kita bisa menggunakan slope graph ya. Oke ya. They especially provide a neat way of showing a before and after. Jadi misalkan mau membandingkan before and after gitu ya, comparison ya, dari dua poin yang berbeda ya, before and after.
In the following example, we see the total points won for team in the English Premier League. Ya, jadi ini ada data tentang yang ada di IPL ya. Nah, ini poinnya ya. Jadi fansnya MU 2011 ya, terakhir peringkat 1 nih ya. Kasihan ya. Kemudian ya dibandingkan dengan musim 2011 2012 ya. Nah, dia melihat slope-nya gitu, perubahannya gitu ya. Nah, City yang dari 71 dia naik gitu ya, Chelsea dia turun dan seterusnya gitu. Ini mau melihat perbandingan antara kategori beberapa ya, ini sekumpulan karena banyak ya, dalam dua titik gitu ya. Nah, bisa menggunakan slope curve ya. 2012 ya. Iya, terakhir ini MU juara IPL ini ya, 2011 ya. Oh, udah lama banget ya, 11 tahun ya. Oke ya. Ya, dulu backnya keren-keren, sekarang backnya gitu kan ya. Oke ya. Ada di sini fans MU ini. Jangan-jangan nggak masuk nih fans MU nih, karena dia merasa mau dibahas gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita tinggalkan MU secara sejenak ya. Selanjutnya radial chart. Nah, ini ya tadi yang saya bahas juga, ini turunan dari pie chart, atau beberapa juga ada yang nyebut ini perpaduan antara pie chart dan donut chart. Apa bukan pie chart? Bar chart dan juga donut chart gitu ya, radial chart ya. Radial chart ini beda sama radar chart ya. Nanti beda lagi gitu ya, radar chart ya. Radial chart multiple categorical ya. Jadi kategorinya ada banyak di sini nih ya. Ada banyak kategorinya. Kemudian di sini untuk variabelnya ada posisi, ada warna, color hue, color saturation ya, tergantung ini ya penggunaannya ya. Ya bisa juga menggunakan color saturation-nya atau likeness-nya, kemudian ada menggunakan tekstur. Ini tergantung nih. Kalau ini kita manfaatkan semua, bisa banyak informasi yang digunakan gitu ya, dimunculkan ya. Description, radial chart displays data around a concentric circular layout ya. Jadi yang ini contohnya hanya menggunakan color hue ya, tidak menggunakan yang likeness dan juga tekstur ya. Kalau menggunakan ini lebih banyak informasi yang bisa dimunculkan gitu. Nah, oke, ini kita lihat ya. Pengeluaran bulanan ya. Ada buat rumah, transportasi, kemudian di sini ada makanan ya, entertainment dan tabungan ya. Dari Januari sampai November, Desember ya. Setahun nih ya. Januari, enggak ini ya, Januari, Februari, Maret. Oh ya benar ya, selama 1 tahun gitu ya. Kemudian ya ini panjangnya menggambarkan dari besarnya gitu ya. Makin panjang, makin besar gitu. Jadi sebenarnya ini kan bar chart kan ya, tapi dibuat circular ya. Nah, bar chart dibuat circular ya, dan dia akan lebih efisien dari sisi ruang ya, space ya, akan lebih efisien. Dan di sini ya nilai yang di dalam sini, kalau juringnya satu juring begini sebenarnya sama gitu ya, sama yang panjang itu bisa aja sama gitu ya. Nah seperti itu. Nah mungkin ini kalau yang paling dalam ini agak sulit ya buat membedakannya ya. Makanya tadi beberapa buat mengantisipasinya pakainya donut, itu dibatasi ya, nolnya jangan dari yang paling kecil, misalkan startnya dari sini misalkan ya, dari sini ya, supaya kelihatan gitu untuk nilainya gitu, jaraknya ya. Kalau terlalu kecil begini agak sulit ya. Nah, kita buat model donat aja gitu supaya lebih panjang gitu startingnya gitu ya, dan itu nggak masalah sebenarnya ya. Oke, jadi di sini cukup banyak ini ya dimensi yang dimunculkan datanya ya. Di sini adalah kategori datanya ini ya, antara rumah, transportasi, makanan ya. Kemudian ini ada yang menggambarkan tentang
perbandingan antar bulan ya. Kemudian di sini nilainya gitu ya. Ini sebenarnya salah satu metode yang cukup efektif gitu buat menggambarkan banyak informasi ya. Ya walaupun nanti di sini perlu kita perbaiki ya beberapa di antaranya ini, misalkan yang ini tadi ya kalau bisa mulainya dari sini startingnya gitu ya untuk supaya lebih kelihatan gitu ya. Oke ya, seperti itu. Oke ya. Yang selanjutnya adalah glib chart. Ini yang pernah kita bahas juga ya kemarin ya. Multiple X categorical, multiple X kuantitatif ya. Kemudian di sini visual variabelnya ada shape, size, position, color hue. Jadi banyak visual yang bisa kita gunakan ini ya. Description, a glib chart is based on shape. Jadi shape-nya bisa banyak ya. Nah, di sini contohnya adalah petal ya, kelopak bunga tuh ya. Being the main artifact of representation ya. Ada juga tuh yang apa tuh namanya ya, Chernow faces tuh ya, yang menggunakan wajah manusia, itu juga sebenarnya pengembangan dari sini juga gitu. The physical property of the shape through features such as a petal ya. Jadi bisa apapun sebenarnya propertinya ya. Di sini contohnya adalah menggunakan petal ya. Represent different categorical variable. They are size according to the associate quantitative value and distinguished through color ya. Jadi penggambarannya bisa menggunakan banyak gitu ya. Jadi glib ini bisa berbagai macam ya. Ini contohnya di sini menggunakan bentuk dari bunga ya. While absolute magnitude judgment are not easy, achieve nor intent, the hierarchy of the data, big, medium, small value is possible to interpret. Jadi di sini ada ya acuannya yang bisa nanti kita gunakan gitu ya. Nah ini sudah pernah kita bahas ya, indeks kehidupan ya, better life index ya. Jadi indeks hidup lebih baik gitu ya, dengan berbagai macam kategorinya gitu ya. Jadi besarnya nilai ini, petalnya ini yang menggambarkan dari besarnya kategori ini gitu ya, atau panjangnya gitu ya. Makin tinggi nilainya, makin tinggi indeksnya. Dan dia di sini ada penyusunnya juga gitu ya, kategorinya gitu. Nah ini bisa menampilkan banyak informasi gitu ya. Ada nilai indeksnya, ada membandingkan antar negara, kemudian ada kategorinya di sini ya. Nah size-nya digambarkan dari besarnya dari petalnya ini gitu. Nah kalau yang di webnya ini bisa kita modifikasi itu dari sisi bobotnya gitu ya. Sifatnya adalah dinamis ya. Jadi ini glib chart yang menggunakan petal. Beberapa nyebutnya langsung petal chart gitu ya. Jadi petal chart sebenarnya adalah bagian dari glib chart gitu ya. Ada yang nyebutnya sebagai petal chart gitu. Nah, kalau di buku ini dikategorikan atau di taksonominya dia masuk ke dalam glib chart ya. Ini ada yang chat apa nih? Harry Maguire. Oh, Harry Maguire. Kirain apa ya? Oke ya. Mau dibahas lagi nih MU? Gak usah ya. Kasihan fansnya ya. Kasihan fansnya. Saya juga fansnya tapi dulu gitu ya. Tahun 90-an ya. Sekarang udah nggak terlalu nyimak bola ya. Oke ya. Selanjutnya Sankey diagram. Nah, ini ya. Multiple categorical, multiple kuantitatif. Kategorinya bisa banyak di sini. Kemudian visual variabelnya ada height-nya, tingginya, kemudian position, link. Jadi di sini ada menggambarkan link juga. Jadi bisa saja dalam satu chat ini ya masuk ke beberapa bagian gitu ya. Kategorinya bisa beberapa bagian ya. Di sini dia masuk ke dalam perbandingan kategori ya. Nah, di beberapa ada yang memasukkan Sankey diagram ini untuk menggambarkan flow ya atau link gitu ya. Nah, ada juga seperti itu ya. Sankey diagram are used to convey the idea of flow ya, menggambarkan flow. They portray constituent quantities
of a series of associate categorical value across a number of states with the ongoing association. Ya, jadi ini sekarang sudah mulai banyak ya yang menggunakan Sankey diagram ini ya. Oke, di sini ini contohnya adalah energi ya, energi berdasarkan penggunaannya ya. Ada yang digunakan untuk transportasi ya, konsumsi listrik dan panas, industri dan seterusnya ya. Nah, nanti di sini ada juga dibagi lagi nih jalan ya. Nah, jalan ini sebenarnya dia juga berasal dari beberapa kategori gitu ya. Ada bagiannya adalah terkait dengan elektronik mungkin ya, elektrik ya, listrik dan transportasi dan seterusnya. Jadi ini bisa menggambarkan ke banyak hal tuh dimensinya itu untuk Sankey diagram ya. Ya, misalkan kalau di Indonesia itu apa tuh? APBN ya. APBN misalkan kita bagi berdasarkan apa bidangnya apa gitu ya. Kemudian nanti ada instansinya apa. Ya itu bisa saling silang juga seperti ini gitu. Kalau kita mau merinci APBN gitu ya, berdasarkan kementerian atau berdasarkan bidang ya, dan seterusnya itu nanti bisa seperti ini gitu pembagiannya, bisa saling silang gitu. Ya makanya tadi di awal ketika kita mau membuat suatu visualisasi data, kita harus lihat tujuannya apa gitu ya, melihat seperti itu ya. Oke ya. Kemudian word cloud ini juga masuknya ke kategori ya, one categorical, one quantitative ratio ya. Jadi kalau word cloud ya untuk biasanya kan dia melihat frekuensi dari suatu kata ya, yang katanya paling banyak, size-nya akan makin besar ya. Word cloud depict the frequency of word ya, use in a given state of text. Jadi yang suka belajar tentang text mining biasanya ya menggunakan word cloud ini sebagai salah satu gitu untuk menampilkan frekuensi data gitu ya. Nah, ini ada size-nya ya. Nah, ini gampang buatnya kan ya. Udah banyak toolsnya ya. Di R pun tuh ada tuh. Di R tuh ada library buat membuat word cloud ya. Tinggal kita masukkan teksnya muncul gitu. Oke ya. Ini yang text mining ya, belajar text mining biasanya pakai ini. Oke, selanjutnya, nah di sini tadi yang terkait dengan hierarki ya. Nah ini data-data di BPS ini cukup banyak, data-data yang memiliki hierarki ya. Oke, apa itu data-data di sini misalnya hierarki? To provide a breakdown of categorical values in their relationship to population ya. Jadi melihat bagiannya dan melihat dia seberapa besar sih dia posisinya dalam suatu populasi gitu ya. The example of here is pie chart ya. Jadi di sini contohnya adalah pie chart yang banyak dipakai ya. Pie chart one categorical. Jadi di sini satu kategori, kemudian satu quantitative ratio. Visual variabelnya di sini ada sudut, ada angle, ada area, ada warna ya, color hue. Description, pie chart are probably the most contentious chart type and attract much negative sentiment. Nah, ini ternyata ya kalau dari sisi desain visualisasi data memang dia cukup banyak yang memberikan sentimen negatif terhadap pie chart gitu ya. Walaupun ini sangat populer dan orang mudah buat memahaminya ya, karena ini ya digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, di publikasi, di TV ini sering muncul pie chart ya. While we know it is harder to accurately interpret angles ya, tapi memang sulit kan membandingkan besaran suatu sudut gitu ya, dibandingkan dengan misalkan panjang bar chart ya. Nah ini akan lebih mudah ya, panjang bar chart dibandingkan dengan besarnya sudut itu kita sulit bandinginnya ya. Terutama yang sudutnya mirip-mirip gitu ya, 60, 61, nah itu sulit gitu ya.
Kalau bar chart dia akan kelihatan ya, walaupun selisihnya dikit tuh akan kelihatan gitu ya. Apalagi posisi ya. Nah ini sesuai kan dengan akurasi kemarin tuh ya. The negativity is arguably more a reflection of their relentless misuse ya. Jadi dan beberapa memang dia banyak disalahgunakan juga itu penggunaan dari pie chart gitu ya. Oke. Kemudian apalagi yang bikin pie chart itu tadi dapat sentimen negatif? The inclusion of too many categories. Jadi ketika terlalu banyak kategori dipaksain pakai pie chart ya, ini juga jadi sulit gitu. And color ya, jadi menyebabkan jadi terlalu banyak warna gitu. Kemudian efek 3D juga, ini cukup banyak juga yang menggunakan pie chart ditambahkan efek 3D. Padahal kalau kita menggunakan efek 3D pada pie chart, jadi apa ya? Jadi perspektifnya jadi bisa mengubah nilainya gitu dari sisi pemahaman dari user gitu ya, seolah-olah karena di situ ada perspektifnya yang paling depan itu paling besar padahal belum tentu, misalkan seperti itu. And poorly execute arrangement are often to blame for this. Usually simple bar chart will suffice to demonstrate. Jadi kalau kita menggunakan simple bar chart ini ya cukup sebenarnya ya. However, if you are determined to use a pie chart, always start the first slice from the vertical position. Nah, ini salah satu ya langkahnya gitu ya. Jadi yang pertama ini mulai dari yang vertical posisi ya. To establish a sense of baseline. Jadi kita membuat suatu baseline dulu ya. Nah, minimize the number or categories. Jangan terlalu banyak kategorisnya ya. Ideally maximum of 3 ya. And arrange the sentiment as logically as possible ya. Nah, ini contohnya ya. Apa ini pengeluaran transfer dari klub-klub Liga Inggris gitu ya. City dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, City 55 juta di tahun 2012 ya, misalkan seperti itu. Jadi dimulai dari vertikal ini ya. Nah, selanjutnya adalah donut chart ya. Variation include the donut chart which is essentially the same chart but with the center removed. Nah, ini yang tadi saya bahas ya. Jadi tengahnya ini dihilangkan. Ini kita bisa nambahkan informasi lainnya, misalkan menggunakan label atau suatu nilai yang lain gitu yang mau kita munculkan ya. To accommodate labels or nested donut chart. Jadi bisa juga menggunakan ini untuk nested gitu ya, beberapa donut chart tadi ya. Dan tadi pengembangannya ini ya jadi bisa menjadi radial chart juga gitu untuk beberapa konteksnya gitu ya. Yang nested tadi ya. Dasarnya sebenarnya adalah dari pie chart ya. Ini cukup banyak kalau ini digunakan di dashboard informasi itu cukup banyak gitu ya untuk melihat progres, melihat suatu komposisi ya. Ini banyak menggunakan donut chart ya. Ada stack bar chart ya. Jadi bar chart tapi dibuat stack gitu ya. Data variabelnya 2 kali kategorikal, 1 kali quantitative ratio, kemudian visual variabelnya ada length, color hue, jadi pemilihan warnanya, kemudian posisi dan juga saturasinya. Ini bisa dipakai juga saturasinya selain dari pemilihan warnanya ya. Stack bar are fairly self-explanatory. They can be based on the stack of absolute value or standardized to show part of whole breakdown. Ini contohnya. Nah ini ya stack bar chart ya. Kita bisa menggunakan kalau dari sisi warna bisa menggunakan color hue ya, atau menggunakan saturasinya ya, atau lightness-nya juga bisa kita pakai di sini. Ini tergantung dari data yang kita mau munculkan apa gitu ya. Kemudian di sini misalkan kategorinya adalah negara gitu ya, India, Irak, Meksiko, Uganda, Ukraine itu ya. Seperti itu ya.
Oke. Contoh yang lain ya, population millions. Di sini adalah male age structure ya, struktur umur dari penduduk laki-laki ya. Di sini adalah jumlah populasinya ya. Nah, di sini berarti banyak yang di usia produktif ya. Proporsinya ini banyak gitu ya. Nah, yang paling banyak proporsinya misalkan di sini Inggris gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat gitu. Ini dari sisi jumlah ya. Kalau kita lihat dari sisi proporsi, mungkin dalam jumlah persen gitu. Ya, tergantung datanya ya. Mau melihat seperti apa. Jadi ini adalah stack bar chart ya. Oke. Kemudian ada square pi, di sini variabelnya adalah categorical 1 dan relative ratio 1 ya. Kemudian visual variabelnya ada posisi, ada color hue dan juga simbol di sini ya. Nah, ini contoh adalah square pi ya. Ini bisa dipakai juga ya. Nah, kalau di Windows dulu, nggak tahu kalian pernah melakukan ini nggak, the fragment file di Windows tuh ya. Nah, itu ada tuh seperti ini tuh untuk visualisasi datanya gitu ya. Mana hard disk yang kosong, space-nya, mana yang ada datanya, mana yang terfragmentasi, itu dia gambarkan pakai square pi seperti ini gitu untuk the fragment. Oke ya. Nah, kalau di sini apa ini menggambarkan transfer ya yang dikeluarkan oleh Manchester City ya sebagai juara dibandingkan dengan tim promosi gitu ya. Nah, ternyata City sama tiga tim promosi ini ya mirip gitu ya jumlah transfernya ya. Ini memperlihatkan bahwa City ini jor-joran gitu ya di tahun 2012 ini ya. Nah, ini yang tim lainnya gitu ya. Ini makanya tergantung dari tujuan kita mau melihat apa gitu ya. Nah, di sini membandingkan antara City dibandingkan dengan tim promosi gitu ya. Oke, tahun segini 55 juta tuh udah tinggi ya. Sekarang udah 100 juta lebih gitu, ratusan juta gitu. Ini contoh yang lain ya, penjualan ya, produk ya. A, B, C, D. Pakai square pi. Nah, kemudian tree map. Ini salah satu chart yang sekarang juga lagi populer ya, tree map. Data variabelnya multiple, X categorical, nominal. Kemudian dia ada variabelnya ada area, posisi, color hue, dan saturation ya. Tree map take concept of a whole population and divide. Jadi satu populasi kemudian dibagi-bagi gitu ya untuk tree map ini ya. Jadi ini contohnya, as well as arrangement various property of color are typically used to provide additional layer ya. Jadi misalkan di sini ada penjualan ya berdasarkan waktu ya, makan siang dan sarapan ya. Yang makan siang warna merah, sarapan warna biru. Kemudian dibagi lagi nih berdasarkan jenis makanannya apa ya, salad, sandwich atau menunya ya, menunya apa ya, salad, sandwich dan seterusnya. Jadi di sini ini tree map ini cukup banyak sekarang ya digunakan terutama untuk yang data berhierarki ya. Nah, kalau di BPS ya misalkan di sini data nasional per provinsi. Jadi provinsi bisa per kabupaten, kabupaten bisa per kecamatan dan seterusnya, tergantung dari hierarki datanya gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih detail ini waktu kita bahas mengenai data berhierarki ya. Nah. Kemudian, nah ini pengembangannya gitu, bubble hierarki ya. Jadi ada area, ada position, ada color hue. This technique is used to portray organization. Oh ini sebentar ya, terkait dengan
color hue dan juga tadi antara color likeness ya. Nah, di sini sebenarnya ada banyak bagian data gitu yang bisa kita bagi di sini ya. Nah, tadi ya untuk color hue-nya mungkin nggak perlu banyak-banyak gitu ya, misalkan 2 gitu. Nanti di sini kita buat membedakan ini ya bisa pakai tadi color yang saturation-nya gitu buat membedakan ya. Jadi kita nggak perlu diwarnai lagi bedanya gitu. Kita bisa lihat saja misalkan memainkan dari sisi saturasinya gitu ya, buat membedakan suatu kategori ya. Dari sisi presentasi warnanya ya, kepucatannya itu bisa kita gunakan untuk itu ya. Ya karena kemarin kalau semakin banyak warnanya ya makin istilahnya clutter gitu ya, makin mengganggu gitu, kita jadi sulit itu buat membedakannya ya. Makanya bisa kita manfaatkan dari sisi saturasinya ya, atau likeness-nya itu bisa kita manfaatkan juga gitu. Oke, kemudian bubble hierarki, jadi pengembangannya dari yang tadi ya. Jadi di sini adalah nilainya ya dari keseluruhan totalnya, kemudian dia dibagi. Ya misalkan ini apa ini ya? Ini data tentang pengeluaran APBN kayaknya nih ya, APBN ya, misalkan APBN. Kemudian di sini berdasarkan kategorinya ya, departemen kesehatan gitu ya, berapa yang dikeluarkan. Nanti dia dibagi lagi kegiatannya apa gitu di dalamnya. Terus gitu ya. Di sini juga bisa menggambarkan untuk data yang sifatnya adalah berhierarki gitu ya. Terus sampai ke kecil-kecil gitu ya. Ini juga bagus juga nih kalau bisa menggambarkan APBD di Indonesia gitu ya. APBN ya. Nah, ini akan ketahuan ya. Atau kemarin tuh, misalkan data supply apa tuh minyak goreng gitu dari produsen, kalau bisa kita gambarkan akan ketahuan di mana dia terganjalnya gitu misalkan ya. Jadi menggambarkan dari sisi APBN ini. Oke, selanjutnya untuk menggambarkan perubahan ya antar waktu ya. Jadi ini kayak gampang lah ya. Yang biasa digunakan misalkan line chart ya. Variabelnya bisa posisi, slope dan juga warna. Oke, ini line chart ya. Contrasting fortunes of German and Chinese Olympic success. Perbandingan Jerman dan Cina ya. Kemudian ada spark lines ya, menggunakan position dan juga slope ya. Untuk spark lines kita percepat aja mungkin ya. Jadi spark line di sini bisa gabungan dari sini ada bar chartnya ya, kemudian di sini ada, nah ini spark line-nya yang ini ya. Dilihat dari perkembangan gitu. Ini biasanya dipakai di dashboard gitu ya, karena dashboard kan dalam satu space yang kecil gitu, dia harus menampilkan banyak informasi misalkan ya, banyak informasi. Nah di sini kita bisa manfaatkan ini penggunaan dari spark lines gitu ya. Ya misalkan ini apa nih, menggambarkan penjualan ya setiap tim per bulan di sini ya, dan di sini ada selama mingguan ya, dilihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, kapan dia turun gitu. Nah kalau dashboard biasanya ya dia ada informasi yang sifatnya adalah umum gitu ya. Nah, nanti kalau mau detail, misalkan kita klik gitu ya, ini tuh apa sih, atau beberapa ya di sini menggunakan informasi hovernya ya, di kita hover akan muncul gitu, misalkan detailnya ada kejadian apa di sini misalkan yang menjadi highlight. Itu nanti kita bahas dalam pembahasan mengenai information dashboard ya. Oke, ini sebenarnya kan line chart, tapi digunakan dia lebih apa, mampat gitu ya. Ini disebut sebagai spark line di sini ya. Oke, kemudian ada area chart ya. Height, slope, area, kemudian ada color hue di sini ya, color hue-nya ya. Nah, ini area chart ya. Jadi ya ini pengembangan juga dari line chart juga itu, tapi ini dalam bentuk areanya gitu ya. Selanjutnya steam graph.
The steam graph operates in a similar fashion of stacked area chart. Jadi area chart tapi ya dibuat stack ya, dibuat stack, allowing multiple value series to be layered as stream of area with quantitative value. Jadi di sini ya sebenarnya basicnya tadi dari area chart di sini ya. Ini menggunakan height, area, dan color hue ya. It has no baseline x-axis and so there is no concept of negative or positive value, purely aggregate ya. Jadi dia sifatnya adalah agregat ya, karena dia ya berupa stack gitu ya. Its functional purpose, it's really to highlight peaks and trough. Jadi di sini tujuan utamanya buat melihat peaknya di mana gitu ya, buat melihat peak ya, yang paling tinggi di mana. Ya, makanya tadi saya ulang kembali ya, bahwa ketika kita mau menentukan suatu tampilan visual, itu kita kembali kepada tujuannya, mau melihat apa gitu ya. It has a particularly organic feel and it suits to display intent to show. Jadi kalau mau melihat ada nilai negatif, ya ini nggak tepat gitu ya, steam graph ini nggak tepat gitu. Many stream graph will offer interactivity to allow you to explore ya. Jadi ini ya memang banyak dipakai untuk beberapa yang sifatnya adalah dinamis atau interaktif ya. Karena kita mau mengeksplor suatu nilai atau suatu layer tadi ya. Nah ini contoh dari stream graph ya. Jadi misalkan di sini apa ini di sini? Ini menggambarkan historically energy mix ya. Jadi sumber energi ya yang ada di suatu negara ya, dari tahun 1950 sampai tahun 2010 ya. Di awal tahun 2050 di sini yang paling besar adalah black coal ya. Black coalnya apa ya, batu bara ya. Kemudian ada brown coal ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini minyak belum banyak di sini ya. Baru dia tadi kan disebutkan peaknya kapan ya. Nah, minyak di sini peaknya di sini nih ya. Paling tinggi gitu ya. Kalau black coal di sini ya. Kalau kita mau melihat peak suatu kategori tadi ya. Nah, di sini minyak cukup tinggi ya. Dan yang energi terbarukan ya masih kecil proporsinya ya. Masih kecil ya. Nah, sekarang sudah mulai makin tinggi gitu. Ya ini mulai banyak ya kesadaran manusia gitu ya, bahwa kita butuh energi yang terbarukan gitu ya. Nah, nuklir dimulai tahun berapa ini? 65 ya. Kesini makin banyak gitu ya. Ya dan seterusnya ya. Jadi ini stream graph ini bisa digunakan buat melihat ya tadi menggambarkan peak ya, kapan peaknya suatu kategori ya. Oke, kemudian melihat koneksi, plotting koneksi atau suatu relationship. Yang pertama scatter plot, ini kayaknya nggak perlu kita bahas panjang-panjang ya, ini udah sering kita bahas ya mengenai scatter plot ya, menggambarkan suatu nilai, ya, kemudian di sini ada plottingnya di sini gitu ya. Nah, dia menggambarkan posisinya ya, yang buat membedakan suatu nilai ya. Nah, kemarin pada pengembangannya scatter plot ini ya bisa kita tambahkan properti visual yang lain gitu. Ya, misalkan dari sisi shape-nya, dari sisi warnanya buat membedakan kategorinya, atau size-nya kalau ada nilai yang mau kita tambahkan di situ ya. Jadi gini kita bisa tambahkan beberapa properti visual yang lain ya. Kemudian ada bubble plot. Nah, ini ya pengembangan dari scatter plot ya, bubble plot ya. Ini kalau ini menggambarkan dari size ya. Ini ada linknya, coba kita lihat linknya. Ini sumber referensinya dari sini ya.
Share screen. How much money do the movie We Love make ya. Jadi ini profitnya ya yang mendaftar ini. Kemudian ini adalah rating di Rotten Tomatoes. Jadi ini nggak pakai datanya IMDb, pakainya yang Rotten Tomatoes. Kemudian warna ini merepresentasikan dari genre ya, genre. Ya, merepresentasikan dari itu. Kemudian besarnya dari lingkaran ini merepresentasikan dari biaya produksinya ya, benar ya? Ya, kayaknya menggambarkan dari biaya produksinya gitu ya. Jadi di sini kelihatan ya bahwa genre film yang petualangan dia memiliki profit yang paling tinggi gitu ya. Dan dia juga ratingnya lumayan gitu ya di rating di Rotten Tomato gitu ya. Jadi ya kita bisa tahu ini ya kalau mau membuat film sebaiknya genrenya adalah petualangan gitu misalkan ya, petualangan gitu. Kemudian ini adalah biru ini apa genrenya, animasi ya. Animasi dia memiliki biaya yang relatif besar ini ya, biaya produknya dia besar nih, biaya produknya dia besar. Nah, tapi dia ratingnya cukup tinggi nih ya, beberapa di antaranya ya. Dan ya lumayan juga dari sisi pendapatan gitu ya. Ini satu gambar ini bisa cerita banyak hal gitu kalau kita mau explore gitu ya. Kita bisa banyak cerita gitu ya. Dan dia propertinya digunakan ya paling apa nih, warna, size ya. Ya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kita mudah gitu buat mencernanya gitu ya. Oke ya, ini terkait dengan bubble plot ya. Ya, ini pengembangan dari scatter plot ya. Mana tadi bubble plot? Oke, selanjutnya kita lanjutkan slide-nya ya. Share. Oke, kemudian radial network atau chord diagram. Radial network sama radial chart tadi beda lagi ya. Nah, ini ada disebut sebagai chord diagram ya. Multiple categorical quantitative position connection with color hue, color likeness. Radial network or chord diagram creates a framework for comparing complex relationship between categorical value. Nah, ini contohnya ya. Ini sebagai chord diagram sih, nyebutnya sering chord diagram ya, atau tadi radial network ya. Oke, di sini apa ini? Dari sisi makanan ya, dan penyusunnya ya, bahan-bahannya apa ya, pemetaannya gitu ya. Atau yang ada di BPS ini pernah dibuat ya, bukan BPS, di STS ya. Kita dulu STS pernah bekerja sama dengan Pulse Lab ya, Pulse Lab dari UN itu ya, Pulse Lab dari UN yang membuat survei komuter ya. Ini pernah saya bahas juga di kelas ini beberapa kali ini ya. Jadi yang kiri ini adalah dari survei komuter ya. Survei komuter ditanyakan gitu ya, dari mana tujuannya, asalnya dari mana, tujuannya kemana gitu ya. Nah, dipetakan gitu ya, misalkan dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara misalkan ya, Kota Tangerang dan seterusnya. Jadi ini kalau ini dari survei ya, dengan menanyakan ke responden. Kalau ini dari Twitter ya, dari tweetnya orang gitu ya. Pagi-pagi dia di mana. Jadi membuat model tentang di mana orang berdomisili dan dia kemana dia tujuannya. Itu ada modelnya ya. Jadi dipetakan dan ternyata polanya mirip ya dari hasil survei dan juga dari hasil tweet gitu. Ya, ini digambarkan dengan chord diagram.
Jadi ya kita pernah beberapa kali riset tentang itu terkait dengan komuter ya. Pernah juga dulu, nggak tahu di sini ada yang pernah ikut nggak ya? Oh, kayaknya belum ya. Jadi dulu kita juga melibatkan mahasiswa tuh waktu survei tentang pola komuter ya. Moda transportasi komuter ya. Kalau ini modanya ya. Jadi dia dari rumah ke kantor dia menggunakan moda transportasi apa saja gitu. Apakah menggunakan kereta, angkot, sepeda motor, jalan kaki, itu kita buat itu ya. Jadi dari rumah sampai kantor dia naik apa saja. Misalkan dari rumah ke stasiun, dia jalan kaki dulu, kemudian naik angkot, kemudian naik kereta, kemudian naik kereta naik ojek misalkan ya dari stasiun ke kantor. Itu dulu kita buat juga tuh untuk itu. Jadi itu juga ada model machine learning-nya ya. Ketika seorang itu otomatis ya, dia naik, kan kita bisa tahu tuh perilaku orang yang naik angkot sama naik motor kan beda tuh dari sisi lamanya, dari sisi berhentinya seberapa sering gitu ya, kecepatannya berapa, itu dibuat model mesin learning waktu itu ya. Jadinya si user ini dia cukup masang aplikasinya aja di HP-nya dia, nanti akan otomatis tuh. Selama dia dari rumah ke kantor dia pakai apa saja tuh ya moda transportasi, itu juga pernah kita buat juga tuh ya beberapa riset terkait dengan big data ya. Nah kalau ini dari survei dan juga dari Twitter ya beberapa. Oke, yang terakhir ini adalah untuk yang data geospasial ya, data geospasial. Ya, yang populer adalah Choropleth ya. Ini kayaknya nggak perlu kita bahas panjang lebar ya. Kalian sudah dapat di mata kuliah GIS ya. Choropleth map. Ini juga kemarin sudah pernah kita bahas ya di awal-awal. Kemudian ada dot plot map. Nah ini ya pengembangan dari Choropleth, tapi kita di sini adalah titiknya ya yang dilihat ya buat persebarannya ya poinnya. Oke, kemudian network connection map ini ya melihat hubungan dari peta gitu ya antar suatu titik atau suatu lokasi gitu ya. Nah seperti ini beberapa digunakan untuk menggambarkan penerbangan ya antar bandara. Ada juga yang menggambarkan tentang migrasi penduduk, itu ada juga seperti itu ya. Oke, itu kemudian ini saya kasih satu situs juga ya buat. Nah, jadi ini beda ya dengan yang di buku ya situs ini ya, tapi bisa dijadikan juga sebagai referensi, yaitu data to fish ya. Ini juga cukup bagus situsnya. Ntar bisa jadikan rujukan juga ya. Datatofish.com ya. Nah, dia ini sudah memetakan ya. Kategorinya berdasarkan yang numerik gitu ya. Variabelnya apa saja, nanti jadinya apa ya, density plot ya. Ini berdasarkan kategorinya ya. Ini sudah lengkap ya, nanti bisa kalian kunjungi juga ini ya, terkait dengan data tofish.com nih ya. Oke ya, nih bahkan dia sudah link juga ke D3 Gallery nih ya. Yang tadi yang tree map. Ini dan beberapa yang belum kita bahas ya. Ini sunburst ini belum dibahas nih. Ya, ini salah satu website yang bisa kalian kunjungi nih buat melihat taksonominya ya. Taksonomi yang lain ya dengan metode yang lain ya. Jadi dengan yang buku ini agak sedikit berbeda. Oke. Ya, mungkin itu materi kita untuk hari ini ya. Terkait dengan taksonomi data visualization ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya. Kalau di sini sih kebanyakan tulisnya ini dia ngelinknya ke AirGraph Gallery. Oh, saya ini baru tahu ya, ada AirGraph Gallery ya.
Kalau yang D3 udah sering itu ya. Visual chart. Jadi banyak ya sebenarnya visualisasi data ya. Jadi tidak hanya bar chart dan pie chart ya. Di luar sana tuh banyak chart-chart lain yang bisa kita gunakan gitu ya, stack area dan seterusnya ya. Nah, entah di BPS masih belum banyak ya beberapa tahun. Ini pun saya lihat ya masih gitu-gitu aja gitu untuk tampilan visualisasi datanya ya. Jadi ini menjadi tugas kita bersama gitu ya, memberikan suatu ya usulan lah ya, suatu masukan ke BPS ya. Kita sebenarnya banyak loh cat-cat lain yang bisa kita pakai untuk data-data yang ada di BPS gitu ya. Ya, kita buka sesi diskusi. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan ya. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya. Oke, Nazala, ya silakan. Oke. Jadi saya mau bertanya Pak, kan semisal nih, kan mau ngevisualisasiin tentang kategori sama jumlahnya. Biasanya kan kita pakai bar chart ya Pak, tapi kan kadang-kadang kan kalau misalnya visualisasi itu kan ada keterbatasan size. Misalnya kalau misalnya di kertas itu kan kalau misalnya kategorinya banyak banget itu kan nanti dia kan gak enak dilihat ya Pak. Misalnya kategorinya ada 100, biasanya ditampilin kan 20 kategori, terus sisanya lainnya gitu Pak. Nah, tapi gimana ya Pak, kalau misalnya ternyata waktu lainnya di jumlah, yang lainnya itu di jumlah, dia tuh jadi peringkat 1 Pak. Nah, itu penanganannya harusnya visualisasinya pakai apa ya Pak? Oke. Ya, yang pertama kembali ke tujuan awalnya tadi ya. Tujuan awalnya tadi mau melihat apa tuh? Kalau kasusnya tuh kita mau lihat ini Pak, misalnya tumbuhan apa yang paling sering dibicarakan di internet gitu Pak. Kan banyak banget tumbuhannya Pak. Iya, saya mirip dengan case yang tadi tuh ya, yang apa tadi? Membandingkan transfernya City ya terhadap 3 klub yang lain gitu ya, yang apa tadi, yang promosi gitu ya. Itu terlihat perbandingannya ya. Kemudian di situ ada juga lainnya tadi banyak juga kan ya. Kalau di total berarti kan kalau City dengan 3 tim promosi kan baru 4 klub ya. Klub yang lain kan ada 16 klub, yang mana transfernya ya lebih tinggi dibandingkan dengan City. Itu nggak masalah sebenarnya. Karena kita pengen melihat apa yang menjadi fokus dari cat itu gitu ya. Ya nggak masalah sebenarnya seperti itu kan ya. Makanya itu menjadi salah satu yang penting dari tujuan dari cat yang mau kita tampilkan gitu ya. Kalau bar cat kayaknya kurang tepat karena nanti akan jadi dominan sekali tuh ya. Kalau makanya tadi kan dia di situ gambarkan dari menggunakan yang square pie tadi ya. Square pie digambarkan di situ, kelihatan tuh. Dan yang tidak menjadi fokus tuh diberi warna abu-abu ya, grey ya tadi ya. Dan itu tidak menjadi fokus dari cat yang dibuat gitu. Yang tadi difokuskan hanya yang City dan juga yang 3 klub promosi yang lainnya gitu. Itu dibandingkan gitu, di compare gitu. Nah, itu menjadi salah satu strategi gitu ya. Apalagi tadi misalkan ada 100 kategori ya. Iya kan, kita mau ngapain sih? Mau menampilkan 100 semuanya itu buat apa juga gitu kan ya. Makanya kita berikan satu tujuan dalam kita. Misalkan mau melihat yang tertinggi, atau apa yang mau kita lihat di situ ya. Jadi itu tujuan itu juga menjadi filter kita, menjadi filter dari tampilan chart yang mau kita tampilkan gitu ya. Ya beda misalkan kalau chart kita itu dalam bentuk yang interaktif gitu ya, tidak dalam kertas tadi, itu kita bisa lebih bebas gitu ya, karena itu user bisa memberikan input sendiri ya, bisa memfilter, bisa apa namanya, yang melakukan aksi yang dia inginkan gitu. Itu akan lebih fleksibel. Tapi kalau tampilan chart kita dalam bentuk misalkan tercetak gitu ya, publikasi, ya ini kembali kepada tujuan kita gitu, yang mau kita tekankan seberapa. Nggak harus ya 100 itu kita munculkan semua gitu ya, buat apa juga gitu. Kan kita bisa membuat beberapa kategori misalkan ya. Nah, itu kan bisa kita buat berbagai alternatif cara gitu ya. Kayak di Indonesia ya, misalkan 33 provinsi juga kalau ditampilkan semua cukup panjang tuh, Cap. Cukup panjang ya.
Makanya kadang kita mengelompokkan gitu, misalkan menjadi regional ya, untuk Sumatera, Jawa, Bali, apalagi misalkan Kalimantan, Sulampua, misalkan Sulawesi, Maluku, Papua, itu BPS bisa membuat gitu beberapa pengkategorian gitu, atau dibagi menjadi beberapa regional gitu buat melihat itu ya. Misalkan yang proporsi PDRB itu dibuat antar regional seperti itu. Karena kalau dimunculkan per provinsi, banyak provinsi yang 0,0 tuh, kayak di Sulawesi Barat itu kontribusi PDRB-nya kayaknya masih 0, itu. Masih kecil sekali gitu. Itu nggak akan kelihatan di chart tuh. Makanya dia kadang BPS itu yang melihatnya dari sisi regional tadi ya. Nah, digabungin tuh yang itu menjadi salah satu tips ya. Nah, kalau mau melihat yang provinsi mana tertinggi, itu beda lagi. Berarti kan nggak perlu yang kecil kita munculkan. Benar kan ya? Kalau kita mau melihat kontribusi PDRB tertinggi Indonesia gitu ya. Misalkan Jakarta kan tinggi banget tuh itunya ya. Ya kita nggak perlu tadi yang Solo Barnal kita munculkan, kan kita mau lihat yang tertinggi aja. Ya, misalkan ambil yang beberapa nilai gitu ya, yang itu kan itu bisa aja seperti itu. Jadi nggak harus juga semuanya gitu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi tadi gampangnya kita kembali ke tujuan kita, dan tujuan tadi bisa memfilter chart kita gitu ya. Jadi yang penting tujuan tercapai gitu ya. Ya, kalau kita cuma memplot doang 100 doang, ya kita mau memberikan informasi apa kepada user? Nah, itu yang menjadi filter dari chart kita gitu ya. Jadi yang nanti kita bisa tampilkan fokuskan di mana gitu ya. Jelas ini ya? Ya, Nazala ya. Oke, silakan. Yang lagi boleh. Saya ingin tanya, Pak. Oke, Khairul. Tadi contohnya yang chord diagram dari kota ke kota itu kan ada yang frekuensinya kecil, chordnya tipis ya Pak ya. Kalau di runut biasanya di tengah itu ke distract yang besar-besar gitu untuk mengatasi biar kita bisa lihat misal dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur yang frekuensinya kecil tapi kita runut pas ke tengah nggak ke distract chord yang tebel-tebel gitu gimana ya Pak ya? Ya, kalau chord diagram biasanya sih dia dinamis ya, interaktif ya. Jadi kita bisa klik satu item, nanti warnanya akan di highlight gitu ya. Bedanya seperti apa? Biasanya dia dalam bentuk dashboard ya. Jadi nggak semua chart itu cocok untuk publikasi misalkan ya. Kalau tadi terlalu kompleks, ya jangan gitu ya. Cuma buat serem-serem aja misalkan. Ini kan cuma menggambarkan hasil riset ya. Tapi kalau dalam penerapannya sih dia akan interaktif gitu. Terutama tadi ya, yang terlalu kecil tadi biasanya kalau kita klik dia akan memberikan highlight warna yang berbeda ya, kelihatan hubungannya gitu ya. Ini makanya ya di chapter 2 nanti bisa kembali lagi. Chapter 2 itu kan ada ya, kita kalau membuat chart tuh tujuannya apa, bentuk dari visualisasi itu akan seperti apa, apakah dalam bentuk tercetak tadi, apakah dalam bentuk interaktif ya berbasis web atau apa, itu akan berpengaruh terhadap pilihan dari chart yang akan kita gunakan gitu ya. Terutama tadi kalau terlalu kompleks mau menggunakan bar chart kemudian mau kita cetak di dalam publikasi buat pengguna ya ini kurang tepat juga gitu ya, akan mengaburkan informasi yang akan dimunculkan gitu ya, seperti itu. Jadi ya kalau itu dalam bentuk yang interaktif, nah itu cocok ya. Ya kalau mau seperti itu ya mungkin nanti bisa difilter gitu ya, untuk yang tadi gitu informasinya akan kita batasi gitu ya, nggak semuanya dimunculkan gitu. Itu ya, jelas ya. Jadi ya, Pak. Terima kasih, Pak. kelihatan ya seperti itu ya. Oke, silakan. Ada lagi? Yang versinya MU belum komen nih, versinya MU nggak masuk ya. Oh, kemarin baru menang, biasanya kalau habis menang nongol tuh fansnya MU tuh. Kalau kalah nanti ngilang lagi tuh. Cukup? Ada lagi yang lain? Tanyakan, silakan. Pak, kalau boleh tahu nggak Pak? Misalnya Ya, Albert.
Skripsi dari visualisasi data tuh gimana aja Pak bentuknya Pak? Oke, ya bisa beberapa fokus ya. Ini kembali ke tujuan lagi ya. Ada yang fokusnya ke sistem. Ini biasanya anak-anak SI nih. Jadi dia membuat suatu sistem, kemudian ada visualisasi datanya gitu. Satu itu ya. Jadi ya kalau sistem ini biasanya kan dia akan ada manajemen datanya ya. Jadi membuat input data dan lain sebagainya itu fokusnya ke sistem. Visualisasi data hanya sebatas dari fiturnya saja. Itu kan ya. Nah, ada yang anak-anak SD biasanya fokusnya lebih kepada metode visualisasi datanya gitu ya. Ya tadi mengangkat isu-isu misalkan ini ada nih informasi banyak nih. Bagaimana cara kita menampilkan visualisasi data yang terbaik misalkan ya. Dan dia nyari-nyari itu memetakan tadi ya tujuannya apa dipetakan. Mungkin opsinya ada beberapa visualisasi data ya. Nanti akan dilihat mana yang kira-kira paling efektif, mana yang paling efisien. Berarti kan ini nggak ke sistem kan, lebih kepada metode tadi gitu kan ya. Itu nanti bisa ke arah sana gitu ya, bisa ke arah sana. Jadi lebih kepada metode pemilihan visualisasi datanya nanti ada tahapannya kan ya. Jadi tergantung. Ada yang bahas dari sisi interaktivitasnya misalkan. Interaktivitas kan ada beberapa poin tuh ya dari sisi untuk ada zoomingnya itu bisa seperti itu, ada filteringnya dan lain-lainnya itu bisa dijadikan sebagai fokus. Jadi bisa beberapa arah riset ya. Ada juga membahas masalah persepsi misalkan. Kalau ini beberapa ya paling kalau di STIS ya untuk nanti pengujiannya masalah persepsi ini ya lebih kepada pengujian biasanya menggunakan SUS ya, tapi SUS-nya nanti diganti variabelnya gitu. Diganti variabelnya konteksnya ke visualisasi data ya. Kalau di luar riset yang benar harusnya ya kita melakukan eye tracking, tapi kita belum ada alatnya ya. Eye tracking itu buat melihat pergerakan dari mata ya. Itu ada alatnya sebenarnya ya. Kita belum punya alatnya, jadi fokus mata tuh akan ke arah mana tuh dalam tampilan visual gitu. Itu akan lebih jelas sebenarnya ya. Tampilan yang kita buat itu seperti apa dan berapa lama misalkan dalam melihat satu tampilan gitu. Itu beberapa risetnya ke arah sana. Tapi kita belum punya itu. Jadi beberapa pengujian sih masih berupa persepsi dengan ya menanyakan dari sisi dengan menggunakan kuesioner gitu ya. Nah, untuk nanti sebenarnya kita bahas nih kalau di ada pertemuan berapa tuh ya 13-15 mengenai evaluasi visualisasi data ya. Di situ ada beberapa contoh-contoh riset terkait dengan visualisasi data dan bagaimana cara mengujinya. Nah, tapi itu nanti di pertemuan akhir lah ya. Kalau nggak 13, pertemuan 14 itu akan kita bahas ya mengenai beberapa evaluasi dan juga riset-riset dalam visualisasi data ya. Nah, jadi bisa ke banyak fokus tuh ya. Bisa dari sisi sistem, bisa dari sisi metodenya tadi gitu ya. Ya seperti itu ya. Kalau di luar itu beberapa ya dia mempropos ya beberapa yang mempropos tadi ya. Kayak tree map tuh. Itu ada risetnya tuh sampai jadi tree map tuh ya. Itu ada risetnya gitu. Bisa membuat suatu tree map ya. Misalkan beberapa dia yang mempropos visualisasi data baru gitu ya. Ya dia bisa aja memodifikasi gitu. Kemudian diberi nama gitu ya. Nah, itu bisa jadi suatu riset gitu. Ya. Jadi awal-awal banyaknya visualisasi data sekarang ini dari hasil riset juga sebenarnya ya. Pengembangan tadi ya. Beberapa ada yang dipublikasikan, ada juga yang enggak gitu. Dan itu dari hasil pengembangan juga ya. Ya seperti itu. Bentar, saya dulu pernah ngumpulin situs di mana tuh ya, lupa saya. Ada tuh website yang dia mengumpulkan berbagai riset-riset terkait visualisasi data ya, dan itunya gitu, outputnya ya. Mungkin minggu depan lah kalau saya nemu saya share gitu ya. Kalau yang tadi linknya apa data topis ya tadi udah dicatat ya, sampai nanti kelewat ya. Bentar saya upload lah di Classroom ya linknya ya. Kayak gitu ya terkait dengan riset ya. Kalau ada yang menanyakan lagi silakan deh. Atau kalian ada yang punya ide gitu ya terkait visualisasi data, boleh gitu ya. Kalau beberapa riset kemarin sih bimbingan saya itu ada yang membuat misalkan siapa namanya kemarin ya, saya lupa tuh ya. Hafid.
Ada di webnya Semnas ya. Nah, ini contoh, saya kasih contoh ya. Semnas 2021. Mana nih arsipnya nih? Nah, ini yang anak SD nih ya. Si siapa nih, Hafid? Pada kenal kan Hafid kan ya? Hafid Isa Nasruddin ya. Ini sudah dipresentasikan juga di proceeding apa di Semnas STIS nih ya. Dia membuat implementasi, evaluasi, visualisasi data interaktif. Jadi interaktif pada publikasi laporan bulanan SBDE ya. Oke ya. Nah, di sini ada metodenya ini ya, dia milih, kemudian dia nanti dievaluasi gitu ya. Ini beberapa yang dipakai. Jadi ini dia standar sih ya, nggak ada yang cat-cat yang aneh-aneh gini ya. Kemudian dievaluasi aja nih. Ada pengukurannya. Ini pakai SUS. Tapi variabelnya disesuaikan dengan konteks visualisasi data ya. Kalau SUS sebenarnya awalnya dia buat menguji sistem gitu ya, sistem informasi, tapi ternyata sudah ada riset yang melakukan pengujian dengan SUS dengan menyesuaikan dari sisi variabelnya gitu ya. Misalkan di sini terkait dengan daya tarik visual, kemudahan pemahaman. Jadi ini persepsi juga, ini nanyain ke user gitu ya. Nah, ini kemudian dia uji ya. Jadi seperti itu ya. Nanti bisa kalian baca sendiri nih ya. Di proceeding ada nih. Cari aja tuh makalahnya si Hafiz. Oke ya, itu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau didiskusikan? Tanyakan. Cukup? Masih berapa nih? 40 menit ya? Oke, kalau nggak ada lagi, berarti responsi ya. Responsinya, ya kalian carilah ya. Contoh cat yang bagus dan jelek gitu ya. Bad and good lah ya. Kemudian kalian analisis kenapa di situ bad, kenapa dia good gitu ya. Kenapa bagus, kenapa jelek ya. Boleh dari BPS atau boleh dari luar. Kalau bisa dari BPS gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya bebas lah ya. Saya bebaskan. Oke, jelas ya untuk responsinya ya. Jadi kalian cari contoh chart yang satu yang bagus, satu lagi yang jelek gitu ya. Cukup? Oke, kalau nggak ada lagi berarti kita cukupkan kuliah kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Oke, kalian hari ini berapa sesi? Satu. Dua aja ya. Oke ya. Dua ya, oke. Oke, kalau gitu saya akhiri. Selamat belajar semuanya. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, yuk.